Halo semuanya, perkenalkan nama saya Piasko Arkan Bisana dari kelas 3H dengan NIM 241301070. Pada video kali ini saya mau mempresentasikan tugas UAS mata kuliah desain web. Topik yang saya bawa kali ini adalah Fish Dive Club, yaitu sebuah website untuk komunitas penyelam dan pencinta laut. Alasan saya memilih topik ini adalah karena Indonesia tuh punya banyak kekayaan laut yang luar biasa. Tapi seringkali tuh pemula bingung buat nyari tempat belajar diving ataupun informasi-informasi laut lainnya. Oleh karena itu, saya merancang website ini sebagai wadah bagi para divers ataupun pencinta-pencinta laut lainnya, mulai dari tingkat profesional maupun pemula. Untuk permasalahan yang mau diselesain dalam website ini tuh, yang pertama tuh informasinya kurang terpusat buat kegiatan-kegiatan diving dan trip-trip laut lainnya. Yang kedua tuh sulit nyari informasi tentang keamanan bagi penyelam-penyelam pemula. Batasan masalahnya tuh website ini cuma fokus pada tampilan antar muka atau front end yang bersifat semi dinamis. Fitur kayak login, register, terus backend database itu belum ada. Tapi saya gunain JavaScript buat lain-lain gitu lah. Oke, lanjut ke bagian desainnya. Saya pakai aplikasi Figma buat rancang layout-layout awalnya. Konsep yang saya gunain nih Deep Ocean Theme yang ngambil gelap-gelap biru laut gitu lah. Warna yang saya guna ini dominasinya warna gelap kayak dark blue dan gradasi biru laut supaya ngasih kesan-kesan bawah laut samudra. Untuk teks ini saya gunain warna putih agar terlihat jelas, mudah dibaca. Untuk tipografi di bagian ini navbar ini saya memakai Aladdin supaya ada kesan kayak petualangan gitu loh. Untuk user, lalu di bagian judul sama description, saya memakai tipografinya tuh Nunito agar terlihat lebih modern sama bersih. Lalu target yang target penggunanya itu wisatawan, pecinta alam, lalu yang hobi-hobi diving umur 18 ke atas karena sudah legal. Bagian codingan Visual Studio Code-nya di sini saya memakai HTML di bawah untuk struktur, lalu CSS untuk style, dan juga JavaScript untuk interaksi. Framework yang saya pakai ini adalah Bootstrap supaya mempercepat pembuatan layout yang responsif kayak sistem grid dan juga komponen seperti navbar dan juga cards. Di bawah framework ini ada Bootstrap Icon Min CSS, yaitu supaya pencarian ikonnya itu lebih gampang. Jadi nggak usah nyari-nyari di Google lagi. Lalu di bagian atas ini ada font, saya nyari font ini di Google, langsung ngelink. Jadi di bagian bawah CSS ini tinggal yang harusnya ini nggak ada, kalau ini nggak ada, kalau ini nggak ada. Jadi ini nggak ada. Jadi kalau kita pakai ini, nah otomatis nih masih font Aladdinnya ini sudah ada di sini. Oke, lanjut ke bagian ini dulu. CSS dulu. Di bagian CSS kelas body ini saya memakai font family Nunito dan sans serif ini supaya jelas terbaca. Lalu untuk backgroundnya ini saya ngambil dari Google karena background yang saya pakai di desain awal tuh tidak bisa karena pixelnya terlalu rendah jadi jelek lah. Di bagian navbar ini saya memakai font family Aladdin dengan font size 20 pixel lalu dikasih transisi background colornya 0,5 second lalu sama
sama, lalu saya ngasih hover buat di bagian navbar. Ketika kursornya ini mendekat ke bagian navbar, dia bakal menjadi warna seperti ini, warna biru muda. Lalu lanjut ke hero section. Untuk hero section masih sama. Lalu explore cards. Nah, explore cards ini, nah ini nih. Jadi ketika si kursornya ini juga nih ngedekat ke cards-nya ini, dia bakalan kayak naik gitu loh, kayak ngapung. Jadi pas digerakin ke bawah lagi dia bakal jadi semula lagi gitu. Lalu lanjut, aduh, di bagian ini ada di bagian di bawah cardnya buat lanjut page gitu, jadi dari page satu, kedua, ketiga, tinggal diklik hovernya, ada animasinya, jadi fade gitu. Lalu ada bootstrap CSS-nya ini supaya opacity-nya dari 0 tuh ke 1. Lalu di bagian news card-nya ini ada hmm, background color, background filter sama, lalu background hover. Nah, ini hovernya juga sama nih. Jadi di news card-nya ini dia bakalan ya sama sih. Ketika didekatin kursornya, dia akan berubah menjadi warna ini biru muda juga. Lalu news image sama, news image ada bagian itu. Lalu kontak formnya ini ada, hmm, ya ini masih sama lagi. Untuk di bagian footernya ini tetap sama, saya memakai font Aladdin, lalu font size 20 dengan colornya biru muda. Bagian HTML-nya di sini ada, pertama tuh navbar. Di bagian navbar ini saya memakai logo saya sendiri dengan alternatif ikan, lalu diikuti dengan tulisan fish yang harus saya ini gabung. Nah, yang harusnya dua garis ini, dua line ini itu logo. Lalu di bawahnya ini ada menu-menunya, navigasi barnya, yaitu ada home, explore, news, dan contact. Lalu lanjut ke bagian di sini ada heading 1 bertulisan Dive Club Explore SeaWorld, lalu diikuti dengan deskripsi panjang tentang apa itu Dive Club. Lalu di bagian bawahnya ini ada button bertulisan Join Now. Dan ketika dipencet ini dia bakal masuk ke ketika button Join Now-nya ini dipencet, dia akan masuk ke link ini. Lalu, nah fungsinya target blank ini supaya ketika kita mencet button Join Now-nya ini, dia bakal langsung masuk ke tab baru. Jadi kita nggak pakai tab yang kita buka buat Dive Club-nya ini. Lalu lanjut di bagian bawah ada bagian cards underwater. Di bagian underwater tuh ada heading 2 bernama underwater, lalu diikuti dengan deskripsi singkat sama juga. Lalu di bagian bawahnya ini ada bagian cards-cardsnya dan konten-kontennya, button-buttonnya. Lalu bagian bawahnya ada latest news sama juga ada cardsnya juga di sini dengan heading 2 bertulisan latest news. Lalu sebentar, di bagian bawahnya ini ada kontak us. Di bagian kontak us-nya ini ada heading 2 bertulisan kontak us, lalu diikuti dengan heading-heading lain dan deskripsi lain. Nah, di sini tuh ada identitas kami, yaitu ada alamat, lalu email, dan telepon. Nah, di bagian kelasnya ini seperti saya bilang di atas tadi, ketika kita nulis kelas BBQ alternative field-nya ini, dia akan langsung nyari icon dari bootstrap-nya, jadi lebih mudah. Kita nggak usah nyari-nyari download di Google lagi. Sama seperti ini. Nah, kelas BB teleponnya ini dia bakal langsung nyari icon telepon.
Lalu lanjut di bagian bawah, di sini ada kotak pesan. Kotak pesannya ini ada inputan buat masukin nama kamu, email kamu, lalu ke pesannya juga apa, lalu bisa kirim pesan juga. Tapi di sini nggak bisa, di sini cuma tampilannya aja, tidak masuk kemana-mana karena belum ada database-nya. Lalu lanjut di bagian footer, di sini sama, kita memakai logo dengan persis seperti di atas. Lalu di bawahnya ini ada menu-menu juga seperti Home Explorer, News, Contact. Lalu di bawahnya ini ada sosial media kami, yaitu ada Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Nah, di sini juga sama, kita memakai icon dari Bootstrap supaya lebih mudah. Di sini ada icon Instagram, Facebook, icon YouTube, icon TikTok, dan juga memakai target blank. Nah, ketika si ikonnya ini diklik, dia akan masuk ke link-link yang sudah saya masukkan di sini. Nah, ini tempat ini sudah. Lalu di bagian bawahnya ini ada deskripsi sedikit, lalu ada tahunnya. Lanjut ke bagian JavaScript-nya, di sini saya memakai JSON untuk bagian cards-nya. Di sini untuk wadahnya const export page. Di bagian cards-nya ini saya membuat 3 page, yaitu page pertama ada jellyfish, clownfish, sharkin. Page kedua ada blue tank, sea turtle, manta ray, dan page ketiga itu ada reef shark, lionfish, dan octopus. Di masing-masing cards-nya ini ada image-nya sendiri-sendiri. Saya download manual di Google, lalu saya taruh di file tugas saya. Lalu di bawahnya ini ada codingan ngerender halaman. Jadi si programnya ini tahu kita lagi di page berapa, lalu ngerender gambar halaman itu. Lalu di bagian bawahnya ini ada codingan navigasi supaya ketika kita masuk ke page 3, ketika di next page itu dia bakal ngulang lagi ke page 1. Jadi ini kayak sistem perulangan gitu, looping. Lalu di bagian bawahnya ini ada juga bagian data news cards-nya. Ada 3 berita, yaitu adalah Asia Cleanup, Nemo, dan Safety First Diving. Lalu di bagian sini tuh ada tulisan read more. Ketika kita ngeklik bahasa, ngeklik read more-nya ini, dia akan masuk ke link ini, sama seperti di bawah-bawahnya juga. Lalu image-nya juga saya download di Google. Lalu di bagian bawahnya ini tuh sebentar, saya lupa. Saya lupa. Lanjut lagi. Ini bagian navbar scroll-nya. Oke. Lalu ini bagian year-nya get full year. Jadi di sini tuh dia setiap tahun baru tuh bakal update sendiri tahunnya. Jadi kita nggak perlu update lagi. Ke bagian terakhir yaitu demo websitenya. Bentar. Nah, ini buat tampilan utamanya, hero section-nya. Di sini ada judul seperti yang saya jelasin di bawah, deskripsi. Lalu ada tulisan tombol CTA join now. Lalu di sini ada navbar-nya dengan di kiri pojok kiri ada logo. Lalu di tengahnya ada menunya. Ketika diklik dia berpindah sesuai fitur-fiturnya. Lalu kita di bagian atas lagi. Nah, seperti yang saya bilang di penjelasan codingan tadi, ketika kita ngeklik
tombol join now ini kita bakal masuk nah ke Instagram Scuba Diving Pro ini saya nggak tahu siapa, tapi saya asal ambil linknya, link buat ke IG-nya, maaf. Lalu lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu ada underwater. Nah, di sini tuh ada cards-cardsnya. Nah, seperti yang saya bilang juga tadi, di sini ketika si kursornya ini masuk ke bagian cardsnya, dia bakal kayak naik gitu, ngambang. Ya, sama tiga-tiganya juga, ada fitur patch-nya juga di sini. Sama ada 3. Nah, di sini juga ada sistem perulangan yang saya bilang barusan tadi di JSON-nya, JavaScript-nya. Di sini dia bakal ngulangin dari patch 3 ke patch 1, sebaliknya juga patch 1 ke patch 3. Lalu di bagian fitur latest news-nya ini ada 3 berita, sama seperti yang saya bilang juga, kalau klik read more ini bakal masuk ke link yang lain. Saya juga kurang tahu ini mana saja, saya asal comot. Lalu lanjut ke bagian kontak us. Di sini ada sama. Nah, ini icon-icon dari Bootstrap-nya ini nggak bisa di itu. Ya, pokoknya di sebelah yang biru inilah yang saya ituin. Nah, ini biru ini itu icon dari Bootstrap. Lalu di sini ada pesannya, kamu bisa masukin nama kamu, misalnya nama saya Arkan, lalu emailnya ikan dot space misalnya gmail.com. Lalu pesan ini, apakah ini gratis? Tidak ya, hebat kamu. Nah, ketika kirim pesan ini dia nggak akan kemana-mana karena belum ada database ya. Lalu di bagian footernya ini ada logo, menu juga sama. Nah, di bagian bawahnya ini ada pop up gitu loh, ada kayak membesar gitu ikonnya, icon bootstrapnya juga ini. Ketika diklik ini juga sama, dia bakal masuk ke link-link lain. Facebook juga, saya salah masukin itu Facebook, YouTube, lalu lanjut ke TikTok. Oke, nah di bagian navbarnya ini juga saya bilang di bagian codingan CSS, ketika di scroll ini dia, nah kelihatan kan pasti, ketika scroll dikit, nah dia itu kayak jadi, nah ini kan dari kalau tampilan awalnya kan melebar dia. Ketika di scroll ke bawah, dia kan kayak meramping, terus ada backgroundnya tuh background hitam transparan, terus dikasih blur juga. Oke, lalu lanjut ke soal responsif ini sebentar. Nah, ini untuk tampilan mobile-nya. Nah, saya memakai ini. Nah, di sini harusnya ada, ketika kita mencet tombol titik 3, garis 3 ini harusnya ada kayak background transparan gelap ini, tapi entah kenapa nih nggak ada. Nah, harusnya seperti itu. Dari awal ini juga harusnya seperti ini. Jadi kalau diklik ini sama tetap. Dan tampilannya tuh sama, cuma agak diperpanjang ke bawah. Lalu di bagian ini juga sama. Oke, sekian presentasi dari saya. Segitu saja, semoga dosen ini memberikan nilai yang terbaik untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.